Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman tanfa'una bihi wa zidna ilman wa aslih lana sya'nana kullahu la ilaha illa anta. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa walidayhim wa limasyayikhina wa li azwajina wa dhurriyyatina wa lil muslimina wa muslimat innaka antal ghafurur rahim. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua. Allah senantiasa menganugerah kepada kita semua rezeki berupa ilmu yang bermanfaat dan bermanfaat pada ilmu yang Allah berikan kepada kita, dan senantiasa Allah berikan kita rezeki berupa ilmu yang dengan itu bermanfaat buat kita semua. Dan kita berdoa kepada Allah agar selalu dalam setiap amal perbuatan kita, dalam tutur kata kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan semua ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, kedua orang tua kita, dan juga kakek dan nenek kita dan guru kita ke atas, juga para guru-guru kita yang mengajarkan kita kebaikan, dan juga kepada istri-istri kita dan anak keturunan kita dan kaum muslimin dan muslimat. Sungguh Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang dan Maha mengampuni kita semua. Tahadus binikmatillah, pada malam hari ini kita bisa mulai masuk pada tafsir juz amma, yaitu maksudnya surat An-Naba. Juz amma dikatakan juz amma ya karena memang dimulai dari kata atau ayat amma yatasaalun. Nah, qala al-muallif ay qala as-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam tafsirnya dalam kitab tafsir juz amma ini, beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Al-basmalah taqaddama al-kalamu 'alaiha. Nah, kalau masalah bismillah tadi sudah tentu disampaikan pada kajian-kajian sunnah tentang surat Al-Fatihah. Nah, di sini terkait dengan makna atau tafsiran dari amma yatasaalun. Amma yatasaalun, yakni amma yatasaaluna haula. Jadi apa yang dipertanyakan, yatasaala, tasaala, yakni dari kata tafa'al. Jadi mereka saling bertanya-tanya. Jadi manusia itu bertanya-tanya tentang apa itu. Jadi maksudnya ini adalah orang-orang al-mukadzibuna bil Qur'an wa ghairuhu. Jadi yang dimaksud dengan wa ghairihi, jadi yang dimaksud dengan orang-orang di sini haula di sini adalah orang-orang yang mendustakan Al-Quran dan selainnya. Yani kemudian di sini Allah sendiri langsung menjawab. Tsumma ajaballahu azza wa jalla an hadha su'al. Faqala anin naba'il azim. Jadi apa sih yang dipertanyakan oleh orang-orang itu? Orang-orang merusak Al-Quran, mendustakan Allah, mendustakan hari akhir dan seterusnya. Jadi apa yang mereka pertanyakan atau mereka saling tanya satu sama lain? Anin naba'il azim. Langsung Allah jawab sendiri, anin naba'il azim. Jadi dari perkara yang sangat besar, berita yang sangat besar. Di sini dijelaskan oleh saya di sini bahasanya maksudnya di situ adalah alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka sendiri berselisih
berselisih, bermacam-macam, mereka berselisih tentang perkara yang agung ini. Jadi maksud ini wahadan naba huwa ma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya perkara yang agung ini adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan dulu antum ingat jemaah, tatkala Rasulullah pertama kali mengumpulkan kaumnya orang-orang Quraisy itu. Jadi waktu itu Rasulullah menjelaskan bahasanya setelah bertanya tentunya, seandainya aku kabarkan pada kalian bahwa ada pasukan berkuda yang siap menyerang kalian, apa kalian membenarkan saya? Amu siddiqi, jadi iya, apakah kalian akan membenarkan aku? Ya iya katanya, karena mereka tahu Rasulullah adalah al-amin. Nah kemudian Rasul katakan, ini mundzirukum bi baina desa. Jadi saya mengingatkan kalian akan terjadinya hari kiamat. Jadi bahasanya nanti kalian akan mati semakin kalian tidur, kalian akan dibangkitkan lagi setelah kalian sebagaimana kalian bangkit dari tidurnya. Nah, jadi perkara yang itu adalah perkara hari kiamat nanti. Nah, di sini dikatakan, dan secara khusus juga Rasulullah menjelaskan bahwasanya yang dibawa oleh Nabi itu jadi al-huda wal bayinat. Jadi tentang penjelasan tentang itu semua dan juga petunjuk dari Allah, dan wala siyama majabihi minal akhbari min yaumil akhir, dan yang utama adalah yang dibawa oleh Rasulullah tentang perkara hari kiamat. Jadi berita dan perkara pada hari kiamat dan kebangkitan, balasan dan seterusnya. Nah di sini manusia terbagi 3 golongan tentang masalah ini, masalah kabar yang besar sekali ini, yaitu tentang terjadi kiamat, akan terjadinya balasan masih dibangkit seperti itu. Nah, itu terjadi 3 golongan, antara baina mu'minin, jadi orang yang mukminin musaddiqun, antara orang yang ada orang yang beriman membenarkan perkara itu, dan juga ada yang kafir mukadzibun, ada yang mengingkari dan mendustakan, ada juga yang syak mutaraddidun. Jadi orang ragu-ragu dan maju mundur, ini benar atau tidak, ini benar atau tidak. Jadi ada 3 golongan. 3 golongan. Yang pertama yaitu di antara manusia itu bahwa yang mereka berselisih di sini, alladzihum fihi mukhtalifun. Mereka terpisah atau mereka tuh berselisih. Ini ada, jadi ada 3 golongan. Jadi antara orang yang faminhum man amana bihi wa saddaq, ada antara mereka tuh yang beriman tentang hal ini dan mereka membenarkannya, ada juga yang mengingkari dan mendustakannya, ada juga yang mereka ragu-ragu jadi bimbang ini benar atau tidak sebenarnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada mereka ini bahwasanya kalla sayalamun tsumma kalla sayalamun. Makanya di sini setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sekali-kali tidak. Ya, kalau secara arti itu kalla sayalamun, sekali-kali tidak. Sungguh mereka tidak akan benar mengetahui, summa kalla sayalamun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini bahwasanya mereka nanti akan sungguh benar-benar mengetahui apa mereka dustakan itu. Jadi bahkan ilmal yakin, dengan betul-betul dengan ilmu. Jadi ilmu yakin. Jadi ada namanya itu ainul yakin, karena dengan mata kepala sendiri nanti. Jadi hakul yakin dan ilmu yakin, karena mereka akan tahu betul, lihat betul nanti dengan mata, jadi betul-betul mereka akan ketahui. Ya, karena apa? Wadzalika idza ra'au yaumal qiyamah yauma ya'ti ta'wilahu, yani yaqulu alladziina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Jadi yaitu orang-orang nanti mendustakan hari kiamat itu, tatkala datang itu takwilnya. Di sini maksud takwil ini bukan berarti artinya tafsirnya, tapi maksudnya wujud, jadi nyata betul di hadapan mereka hari kiamat itu. Maka nanti orang yang melupakan itu semua nanti akan mereka mengatakan, telah ini rupanya yang Rasulullah dibawa oleh Rasulullah, oleh para nabi dan rasul yang betul-betul hak. Jadi oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini kalla sayalamun tsumma kalla sayalamun. Nah, al-muhim jamaah, di sini ada sedikit penjelasan oleh saya bahwasanya di sini takkid, di sini ada takkid, tapi juga bisa berarti bukankah jadi jumlah susah ini ada takkid, dan ini taukid lil ula. Jadi kalla, jadi betul-betul mereka betul-betul akan mengetahui nanti. Ya kalau mungkin dibahasakan dengan bahasa kita, nanti kalian akan tahu betul. Jadi akan lihat sendiri, akan rasakan, akan ketahui betul. Jadi seperti itulah. Jadi ya subhanallah, memang jamaah kalau ayat-ayat tentang makiyah ini memang taksir, jadi sangat bahasa itu sangat mengguncang dada, mengguncang jiwa. Jadi tentunya bagi yang memahami betul itu memang ya subhanallah, bayangkan aja jamaah, sampai Rasulullah SAW sendiri itu sampai beruban karena ini. Jadi Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya itu syayyabatni Hud wa amma yatasaalun wa akhawatuha. Jadi telah membuat aku beruban ya karena besarnya perkara yang diberitakan dengan ini. Jadi surat Hud, surat amma yatasaalun ini karena memang perkara terjadi di hari kiamat nanti. Antum bisa bayangkan jemaah dalam satu ayat itu kan,
yang yaj'alul wildana syiba. Jadi hari itu nanti itu akan bisa membuat bayi-bayi itu, anak-anak itu langsung beruban dia. Ya, beruban. Kalau memang sudah ada jenggolnya dan sebagainya, malah langsung beruban, langsung putih semuanya. Langsung putih saking besarnya perkara pasal itu. Betul-betul menggetarkan jiwa. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini dijelaskan oleh Syekh di sini tentang ayat berikut itu, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Ya, untuk apa? Agar betul-betul mereka memahami betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Jadi diceritakan ini untuk memberikan gambaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa untuk nanti mengembalikan mereka. Ya, bagaimana Allah berikan nikmat pada mereka, dihamparkan bumi, alam naj'alil arda mihada, bagaimana Allah telah menghamparkan bumi sebagai tempat yang tidak juga tidak keras gitu, ya tidak juga lembek gitu. Jadi tanah ini subhanallah ya jemaah, kalau kita renungkan kembali, jadi tidak berupa mungkin batu-batuan cadat, tidak bisa kita olah jadi tanah, jadi untuk kita bercocok tanam dan sebagainya. Tidak juga dia itu, nah sini jelaskannya, tidak juga, jadi tidak solbah. Jadi Allah jadikan bumi ini ya mihada, mumahad lil khalqi, laisat bisolbah. Jadi dia tidak keras itu, tidak pejal. Jadi bisa kita bercocok tanam. Jadi laisat itu harsah. Jadi tidak bisa kita nanti bercocok. Tapi Allah Subhanahu jadikan itu sebuah tidak juga dia terjal, tidak juga dia keras seperti batu dan sebagainya. Nah, tidak juga dia lunak atau lembek gitu. Jadi seperti itu. Nah, jadi subhanallah, Allah menjelaskan kepada manusia tentunya tentang hal ini. Ya, kita semua ini bahas kalian kalau kita mengambil ibrah dari sini. Jadi bagaimana Allah menjadikan juga wal jibala autada. Jadi autad ini kalau mungkin diartikan ya kita sering mungkin dengar kalau kita buka terjemahan itu artinya pasak gitu. Jadi subhanallah memang jamaah. Nah, di sini artinya ali ja'alallahu ta'ala autadan lil ardi bimanzilati alwatid lil khimah. Jadi sebagaimana kemah itu ada istilahnya ada pasaknya gitu ya, untuk dia tidak bergerak gitu. Seperti kemah itu ada pasaknya, jadi yang kita pasang itu agar tidak bisa bergerak. Jadi seperti itulah gunung itu fungsinya bagi bumi ini sebagaimana pasak itu dia tidak bisa bergerak. Jadi dia kokoh gitu. Jadi tidak akan bergerak. Nah, jadi ini sini kata ini bimanzilatil watid lil khaimah haitsu yusabbituha, yani fatasbutu bihi. Jadi dia akan jadi kokoh bumi ini dengan adanya gunung-gunung tersebut. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dijelaskan oleh para ulama. Jadi ini ada ulama. Jadi wahadil autad qala ulamaul ard. Jadi ahli di bagian juga sini rupanya ahli geologi kalau kita artikan. Jadi ulama yang mengetahui tentang masalah ini. Bahasanya betul, bahasanya gunung-gunung itu memang dia itu punya apa istilahnya? Punya akar kalau begitu gitu. Jadi punya jaringan di dalam bumi itu, dia betul-betul mencengkram dengan kuat di dalam bumi itu. Ya, mencengkram dengan kuat di dalam bumi itu. Ya. Jadi seperti itu. Sebagaimana juga dengan sebagaimana kalau kita misalnya pasang paku atau pasak di itu, jadi dia mencengkram dengan kuat. Jadi seperti itu. Kalau pasang pasak atau mungkin busi istilahnya, bau dan sebagainya ya, zaman sekarang ini banyak sekali. Jadi yang orang pas jadi betul-betul jadinya kuat dia. Jadi mencengkram dengan kuat di dalam bumi itu. Ya, sehingga dia tidak goyang. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kalian itu berpasang-pasangan. Jadi azwaj sini aja, tapi di sini maknanya adalah sebenarnya bisa juga artinya nanti berpasangan, jadi kalian itu berpasangan, ada laki ada perempuan. Jadi asnafas ini antara bisa ada laki perempuan, ada laki ada perempuan, ada yang besar ada yang kecil, ada yang hitam kulitnya, ada yang merah ya. Jadi ada juga yang akan bahagia, ada juga orang yang akan celaka. Al-muhim, jadi memang berpasang-pasangan. Ya kalau mungkin bagi orang yang belajar misalnya ilmu biologi atau kimia dan sebagainya itu seperti ada, mungkin kalau kimia itu ada ion, ada ion positif, ion negatif, sebagainya kayak gitu, ion kation atau apa istilah dulu ya kayak gitu. Jadi subhanallah kalau orang perhatikan seperti itulah. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umum Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini. Jadi wa khalaqnakum azwaja.
Jadi berpasang-pasangan. Jadi ada gelap, ada terang dan seterusnya gitu. Nah, kalau di sini dikatakan jadi akhirnya bermacam-macam. Jadi antara baik apakah dia laki-laki atau perempuan, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang kulitnya merah, ada yang kulitnya hitam, ada nanti akan celaka, ada yang bahagia. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menghendaki sehingga manusia itu tidak satu, tidak sama tentunya. Sebenarnya juga dalam ayat yang lain itu walau syaa rabbuka la amana ma fil ardi jami'ah. Jadi seandainya Allah menghendaki, Allah akan jadikan semua manusia ini beriman semuanya. Afa anta tukrihuna hasa yakunu mu'minin. Jadi apakah kamu akan memaksa sehingga semuanya beriman semuanya? Tentunya itu hikmah Allah Subhanahu wa taala memang menjadikan seperti itu. Jadi imma syakira wa imma kafura. Jadi ada yang bersyukur, ada yang mengkufur, ada yang beriman, ada yang kufur dan sebagainya. Itu ya sudah menjadi hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah jemaah sekalian. Kemudian di sini setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berkata saya di sini tentang hal ini. Kemudian juga ya Allah Subhanahu wa taala yang mampu menjadikan itu semua manusia berbeda-beda seperti itu sesuai dengan ya fahum azwajul mutakhtalifun, ada mereka berbeda-beda sesuai dengan apa yang Allah kehendaki atas manusia ya sesuai dengan hikmahnya tentunya ya. Jadi juga tentunya Allah Subhanahu wa taala mampu nanti untuk menjadikan manusia itu jadi menjadikan manusia itu mampu menjadikan manusia itu dari diri yang satu itu, jadi dari diri yang satu dahulu, kemudian dari ya Nabi Adam, kemudian diciptakan dari tulang rusuknya Hawa, ini berkembang manusia yang banyak ini. Jadi ada yang seperti tadi, ada yang syaqiyun, ada yang sa'id. Jadi memang seperti itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya kita semua sudah tahu bahwasanya sebagaimana dalam penciptaan itu bahwasanya setiap kita ini sebagai Rasulullah ada hadisnya itu. Jadi ini setelah kita dikumpulkan inna ahadakum yuzma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yawman nutfatan. Jadi cerita tentang kisah penciptaan manusia. Jadi sungguhnya itu diciptakan dalam penciptaan itu dalam perut ibu itu berupa nutfah, jadi setetes mani ya selama 40 hari. Ya. Kemudian juga gitu menjadi segumpal daging, segumpal darah kemudian segumpal daging. Nanti setelah itu summa yursalu ilaihil malal, akhir hadis itu kemudian diutus seorang malaikat. yakni fayanfuhu fihi ruha, kemudian ditiupkan padanya ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, diperintahkan padanya pada janin itu yang dalam perut itu dengan 4 ketetapan itu. Bikat rizkihi, rezekinya, wa ajalihi, wa amalihi, wa ajalihi, wa sakiyun aw sa'idun. Jadi memang sudah seperti itu Allah kehendaki pada setiap manusia. Jadi setiap manusia telah ditiupkan itu ditetapkan 4 itu takdirnya, itu tentang rezekinya. Ya kalau mau dia gambarkan itu semuanya dijelaskan. Maksudnya misalnya selama hidupnya itu dia mungkin rezekinya misalnya berupa makanan, kalau misalnya berupa beras itu misalnya 5 ton, jadi tidak akan bertambah sebutir pun atau berkurang sebutir pun. Ya jadi seperti itu. Jadi amal juga itu sudah Allah tetapkan. Jadi amal-amal manusia ini jamaah sekalian sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya basis puna akan beramal begini-gini, jadi semua sudah ditetapkan. Makanya para sahabat itu sampai bertanya tentang masalah takdir ini, karena itu rahasianya Allah. Jadi ya Rasulullah, kalau yang sudah kami ini jelaskan ada yang di neraka, ada yang di surga, ya sudah jelas ada yang akan bahagia dan celaka, dan untuk apa kami beramal? Tidak kami tinggal beramal, kami menyerahkan diri, berserah pada Allah Ta'ala pada kami. Nattaqil ila ma qad qira alaina. Jadi qad qudira alaina. Jadi qad kutiba alaina. Kami hanya berserah gitu aja pada apa yang Allah Ta'ala kami. Rasulullah katakan kalla, jangan kalian tingkatkan beramal. I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramalah kalian, karena setiap kali itu akan dimudahkan untuk beramal sesuai dengan Allah Ta'ala ciptakan atau takdir baginya. Kemudian Rasulullah dalam hal ini membacakan ayat yang sering kita baca, tentu surat apa itu? Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Jadi Rasulullah menjawab seperti itu. Jadi adapun orang-orang yang bertakwa dan membenarkan al-husna dan surga nanti fasanuyassiruhu lil yusra, nanti akan kami mudahkan beramal dengan amalan-amalan yang mengantarkan ke dalam surga. Jadi karena memang kullun muyassarun lima khuliqa, sebuah manusia ini akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk beramal sesuai dengan apa yang telah takdirkan untuk dia. Ya.
Ya, adapun amma kemudian Rasulullah di akhir ayat Islam membaca ayat tadi kemudian katakan amma ahlus sa'adah fayuyassiruna li amali ahli sa'adah. Adapun orang yang Allah tetapkan dia akan ajari orang bahagia, Allah akan mudahkan dia. Allah akan mudahkan dia untuk beramal dengan amalan-amalan yang akan membawakan kebahagiaan. Wa amma ahlus syaqawah fasayuyassiruna li amali ahli syaqawah. Adapun orang akan celaka itu Allah akan mudahkan dia untuk melakukan amalan-amalan orang yang akan celaka kelak di akhirat. Nasallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu jemaah sekalian, mudah-mudahan kita memahami dengan baik dalam masalah seperti ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya memang menjadikan manusia seperti itu. Ada yang bahagia, ada yang celaka nanti kelak di akhirat. Karena itulah makanya kita jemaah ya sebagai pengingat diri dan kita semua tentunya kita jangan sampai kita magrur juga, kita jadi kita tertipu dengan amalan kita, karena memang kita nanti itu di akhir hayat itu baru kita akan ketahui nanti ikhwas sekalian. Karena sebagian dikata inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Bayangkan jemaah, salah dari kalian kata Rasulullah SAW dalam hadis itu, hadis yang keempat dari arba'in itu, jadi ada seorang kalian itu akan beramal dan amalan penduduk surga, ya. Sehingga jarak dia itu saking dekatnya dia dengan surga itu sudah tinggal satu jengkal. Jadi satu hasta. Tetapi tadi sejak di zaman ajali, jadi tadi dalam ketetapan di dalam perut ibu tadi itu bahwa dia akan menjadi orang yang binasa, orang-orang celaka. Fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha nasallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhir ayatnya itu akan dia beramal dengan amalan ahlun nar, maka dia pun akan masuk dalam neraka. Dan sebaliknya juga inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Ada seorang dari kalian nanti akan beramal dengan amalan penduduk neraka sampai jarak antara dengan neraka itu tinggal satu hasta. Tapi fayasbiqu alil kitab, tapi karena telah didahului dengan takdir dia di ketetapan Allah Subhanahu wa taala, di akhir hayatnya fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Dia nanti Allah berikan dia, bukakan pintu taubat bagi dia dan seterusnya, kemudian dia beramal dengan penduduk surga sehingga dia masuk dalam surga. Jadi ini hadis yang paling ditakuti oleh para auliaullah tentunya ikhwas kalian tentang hadis ini, karena kita tidak tahu akhir dari kehidupan kita, makanya terus mawas diri, berupaya untuk terus menjaga keikhlasan kita. Tentunya kita perlu memohon kepada Allah taufik dan bimbingannya. Ya, di antara banyak sekali doa-doa di samping kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Karena di situ dalam hadis tadi dalam riwayat yang itu ada jelaskan fima yubduhu linnas atau yubdihi linnas. Jadi yang nampak dalam pandangan manusia. Ya, oleh karena itu memang kita tidak boleh menjazam atau menetap seorang itu ya dia min ahli jannah atau dia ya min ahli nar dan seterusnya. Makanya para ulama biasanya katanya ahtasibuhu kada wa kada. Jadi saya menyangka dia adalah orang yang begini dan begitu, wala uzakki 'alallahi ahada, dan aku tidak memberikan tazkiyah gitu Allah. Jadi maksudnya mendahului Allah dalam menetapkan untuk orang-orang yang baik dan sebagainya. Karena itu kita menjaga ya agar kita juga tentunya tidak magrur, ya tidak kita terbedaya atau tertipu dengan amalan-amalan telah kita lakukan tentunya. Nasallahu alaihi. Nah, kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tadi, kemudian di sini katanya Syekh di sini bahwasanya waja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian itu sebagai subata. Subata di sini artinya qati'un litta'bi. Jadi sebagai pemutus dari kelelahan kita setelah keseharian kita bekerja. Jadi memang tempat untuk kita rehat, itu istirahat. Jadi subhanallah begitulah. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan itu semua agar kita mengambil faedah. Jadi bahwasanya memang malam itu ya untuk kita beristirahat. Makanya Rasulullah sangat membenci itu kita ngobrol-ngobrol setelah sholat Isya, ya karena memang nanti ya karena memang Allah jadikan malam itu memang kita untuk istirahat. Ya kecuali tentu ada keperluan. Jadi ada juga istisna, tentunya ada pengecualian kalau mungkin untuk perkara-perkara penting, misalnya urusan kaum muslimin. Misal Rasulullah Rasulullah ya beliau sampai terlalu malam sebagainya karena ada hal-hal yang harus diselesaikan dan sebagainya. Ya, jadi seperti itu. Tapi pada umumnya seperti ini jangan Rasulullah sampai dalam hal itu kan membenci untuk tidur sebelum maghrib dan ngobrol setelah isya. Ya, jadi ngobrol maksudnya bergadang gitu, maksudnya di dalam ini kita berbicara yang tidak ada faedah dan sebagainya. Ya kecuali mungkin orang yang menuntut ilmu kemudian membahas
ini dan seterusnya, bahsul masail, membahas suatu masalah yang pelik dan sebagainya, dicari mungkin dalam dalil-dalil atau apa. Jadi sambil tentunya dia itu, nah, karena memang itu akan membantu kita. Salah satu kiat untuk kita bangun malam itu adalah kita bersegera untuk tidur, ya, sehingga nanti ya sampai niat kita berazam, nanti Allah dengan kehendaknya tentu Allah akan bangunkan kita, karena kita juga sudah berazam berniat untuk bangun malam tentunya. Ya, jadi seperti itu. Jadi artinya nih subata di sini artinya qati'an lit ta'bi. Fa naumu yaqta'u min ma sabaqahu min at-ta'bi. Karena memang dengan tidur itu kita akan terputus dari kita rasa lelah dan sebagainya, kita rehat, kita relaksasi pada saat itu. Karena memang apa? Wa yastajidu bihil insanu nasyatan lil mustaqbal. Kan nanti manusia setelah kalau bangun tidur itu ya bangun tidur yang sehat, pola tidur yang sehat, tentunya bangun tidur cepat dulu, kita akan bangun cepat, kita akan rasakan betul memang nanti ada ya, kita merasa lebih segar, merasa lebih semangat untuk kita beraktivitas, untuk lanjutkan lagi usia kita sehari lagi dalam hal ini. Karena memang daun kita ya seperti aja kan, kita tidur seterusnya. Di samping juga mungkin banyak amal-amal sunnah yang harus kita lakukan tentunya. Semuanya pandai disampaikan di sini juga, bahwasanya kita untuk bisa bangun itu kita jaga dari setan, kita bacalah doa-doa menjelang tidur. Kita jangan lupa baca ayatul kursi, dengan ayat-ayat yang lain juga, bisa membaca surat Al-Mulk ya, jadi atau tabarak ya, tabarakalladzi biyadihil mulk ya, atau juga kita baca surat As-Sajdah ya, kita baca ya semampu kita tentunya, karena tidak mungkin juga kita karena terlalu lelah kita juga langsung terlelap tidur. Tapi minimal ikhwah ya, bagi nasihat buat anak antum semua ya, kita baca ya doa-doa tidur. Di samping itu kita usahakan membaca ayatul kursi atau doa Al-Baqarah, ditambah dengan Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika dan seterusnya kayak gitu ya, jadi seperti itu. Barakallahu fikum, mudah-mudahan ini bermanfaat buat anak dan antum semua. Nah, kemudian di sini dikatakan waja'alna laila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Jadi ya apa sama di sini subhanallah Allah Subhanahu wa taala mengistilahkan malam itu sebagai pakaian karena akan menutupi. Jadi ai ja'alallahu hadzal lail 'alal ardi bimanzilatil libas, yani ka'anal arda talbisuhu wa yakunu jilbaban. Jadi jilbaban laha. Jadi memang subhanallah Allah jadikan itu, yani memang malam itu bagi bumi ini adalah sebagaimana pakaian itu bagi manusia ini, maka dia akan menutupinya. Jadi seolah seperti jilbab itu menutupi semua. Nah, sampai sini diceritakan di sini bagi kita mungkin ya sering lah, mungkin ada sudah sering kalau kita mungkin naik pesawat mungkin pas di malam hari, kalau kita lihat pas itu dulu ya, anak ingat dulu waktu pernah ke Madinah dulu, landingnya itu menjelang maghrib tuh, menjelang isya gitu, memang kelihatan sekali itu di atas hilangnya itu cahaya matahari di barat sana itu, jadi seolah-olah terbungkus itu hitam itu bumi ini ya, sampai itu makanya katanya saya di sini bagi orang yang naik pakai pesawat, katanya di sana kita lihat kala matahari terbenam itu, maka di atas di ufuk barat sana, maka seolah memang datangnya malam itu seolah dia menutupi permukaan bumi itu, kelihatan sekali. Pada waktu itu ya kita buka jendela, kita lihat betul subhanallah seperti memang tertutup dunia ini ya, seperti itulah ya, beliau katakan seperti itu sini. Nah, kemudian disanakan ini waja'alna laila libasa, ini waja'alna nahara ma'asya, dan kami jadikan siang itu sebagai penghidupan, ai ma'asyan ya'isun nasu fihi fi talabi rizqi ala hasbi darajatihim wa ala hasbi ahwalihim. Jadi memang Allah jadikan siang itu untuk manusia berusaha untuk penghidupannya, untuk mereka mencari rezeki sesuai dengan tingkat-tingkat mereka, juga sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi ini semua adalah wahada min nikmatillah subhanahu wa ta'ala ala ibad. Ini semua adalah nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala curahkan atas hamba-hambanya. Ya kalau kita sadar seperti ini subhanallah, ya seperti itu kehidupan daur kita seperti itu ya, kita istirahat, kita bangun dan seterusnya. Jadi dengan seperti ini jamaah, maksudnya kalau kita terus memahami seperti ini, maka kita akan tadaburi apa yang bisa dibaca oleh imam itu, karena memang umumnya sebagai dulu awal ini kita ada juga kenapa Syekh ini memilih surat Juz Amma ini, karena memang apa, Juz Amma ini beliau tafsir awalnya, jadi karena memang Juz Amma ini yang banyak dibaca oleh imam, jadi memang inilah biar umum yang dibaca ya, baik di sholat subuhnya ya, sholat
zuhurnya, maksudnya terutama yang dibaca gitu kita dengar itu ya salat subuhnya, salat maghrib, salat isya dan subuh, jadi kita dengarkan itu. Jadi umumnya yang dibaca. Jadi kalau kita memahami seperti ini, kita akan mencoba mentadaburi ya, sambil mungkin kita baca terjemahannya gitu. Jadi kita akan bisa tadaburi. Oh subhanallah, begitulah hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini semua. Jadi ya seperti itu. Jadi nah setelah seperti ini saya jadi katakan menjelaskan wa banaina fawqakum sab'an shidada. Ya ini masih adalah langit yang 7. Jadi dan kami tinggikan di atas kalian itu ada 7 lapis langit. Wa hiya as-samawatu as-sab'u. Wasafa Allah Taala bisyidad, karena dia itu memang Allah SWT menjadikan dengan syidad yang kuat, yang kokoh. Kami yang kokoh kan li anha qawiyatun, karena memang langit itu kokoh dia. Kama Allah Taala was-samaa banaina bi aidin wa inna lamusiun. Jadi antum bisa bayangkan juga jemaah bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan langit itu kokoh itu. Dalam hadis yang lain tentang masalah berderit itu langit itu tidaklah terdapat di langit sana itu ada 4 ukuran, seukuran 4 jari gini, jemari gini nih, kecuali di sana itu ada malaikat yang sujud dan ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meletakkan jabahannya ini sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sini dikatakan dalam ayat ini tadi wa inna lamusiun. Jadi memang seperti itu. Ada orang yang mungkin kita baca juga, kita bandingkan orang-orang yang coba belajar astrologi atau tentang tuh memang jadi tidak bertepi mungkin istilahnya. Jadi tidak ada habis-habisnya. Karena subhanallah Allah sendiri mengatakan Al-Qur'an itu wa inna lamusiun. Kami yang akan membuat langit itu luas gitu, diluaskan. Jadi tidak terhitung bagaimana banyaknya makhluk ciptaan Allah berupa malaikat yang ada di atas langit sana. Di sini kita makan akid, kita tadabbur terus ikhwah. Jadi begitu maha besarnya Allah Subhanahu wa taala, ya begitu banyaknya malaikat yang ada di atas langit sana. Jadi seperti itu. Baik, mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan ini bermanfaat buat anak yang membacakan atau juga antum mendengarkannya. Jadi ada beberapa hal tadi yang mungkin perlu kita catat ikhwah sekalian, bahwasanya memang manusia itu seperti itu. Jadi ada yang mendustakan, ya ada yang beriman dan membenarkan ini semua. Ya entah itulah Allah jadikan kita mudah-mudahan sampai kita di bawah Allah dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul meyakini bahwasanya semua ini ya makin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, makin mengokohkan keyakinan kita bahwasanya kita semangat akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala, akan bertanggungjawab semua amal perbuatan kita dunia ini. Demikian mungkin sedikit bisa Anda sampaikan dan bermanfaat buat saya dan kita semua. Ya, insyaallah pada pekan berikut kita akan lanjutkan tentang ada hadis tentang masalah waja'alna sirajan wa haja dan seterusnya insyaallah taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa walidayhim wa limashayikhina wa liazwajina wa dhurriyyatina wa lil muslimina muslimat innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma 'ada minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.